karena masalah ekonomi klub. Nah, yang berikutnya, yang ketiga ini adalah tawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal dengan gaji yang tidak main-main. Jadi 400 juta euro per tahun itu adalah rekor gaji tertinggi pesepak bola dalam sejarah. Kalau dirupiahkan itu 6,5 triliun rupiah per tahun. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan Anda tahu apa yang baru saja disampaikan oleh mega bintang Eropa Thierry Henry, mantan rekan Lionel Messi ketika di Barcelona. Jadi Henry mengatakan bahwa sungguh aneh kalau publik Parc des Princes ini menyiuti atau menyiuli Messi sebagai seorang bintang bagi klubnya Paris Saint-Germain. Jadi yang terjadi pada Lionel Messi ketika klubnya PSG dikalahkan oleh Olympique Lyon 0-1 baru lalu, ini memang sangat mengejutkan. Bagaimana seorang Messi bisa diejek oleh pendukungnya sendiri. Jadi kalau kata Thierry Henry, Anda nggak bisa mengejek seorang pemain yang sejauh ini sudah membuat 13 gol dan 13 assist. Jadi itu sulit diterima oleh akal, sulit diterima oleh pikiran kita. Bagaimana seorang Messi bisa sampai diejek oleh pendukungnya sendiri. Nah, kita akan bahas tentang itu. Jadi masa depan Messi akan seperti apa. Jadi kalah dari Olympique Lyon, kemudian disiuli, diejek di kandang sendiri, itu menjadi pemicu terakhir peluang kepergian Messi dari Parc des Princes atau dari Paris Saint-Germain. Jadi sisa kontrak Messi dengan klub yang dimiliki oleh Sheikh Qatar ini tinggal 2 bulan. Jadi berakhir pada 30 Juni di tahun ini. Nah, sejauh ini perpanjangannya juga belum jelas. Jadi kalau dari sisi Messi itu yang diinginkan adalah ada sebuah planning yang jelas dari klub ini, kedepannya akan seperti apa. Apa itu dari sisi pelatih, sejauh ini dilatih oleh Christophe Galtier. Kemudian dari sisi Luis Camposnya, direktur sportnya gimana, rencana kedepannya gimana. Karena kita tahu PSG ini sudah gagal di Liga Champions selama 2 musim Messi di situ, terakhir dari Bayern Munchen ya. Jadi Messi juga baru dapat gelar Liga dan gelar Piala atau Copa. Jadi agak cukup aneh gitu. Messi menginginkan ada sebuah planning yang jelas dari tim sebelum dia harus taken kontrak untuk perpanjangan kontrak 30 Juni nanti. Nah, di luar spekulasi tentang apakah Messi akan memperpanjang kontrak atau tidak, muncul spekulasi baru, yaitu kemana Messi akan pergi jika kontraknya tidak dilanjutkan oleh klubnya, oleh PSG. Jadi ini yang menarik memang. Kalau kita tahu di Prancis sendiri Messi sudah datang sejak pertengahan 2021 ya. Tapi dia belum bisa membawa klubnya ke level tertinggi, terutama di Eropa. Jadi investasi dengan mendatangkan dia itu kan harapannya bisa berjaya di Eropa, tapi belum ketemu. Nah, Sheikh Qatar sendiri berusaha atau disebut atau diberitakan berusaha untuk membangun klubnya dengan bertumpu pada Mbappe. Selain juga tentunya pada Neymar. Nah, di sini ada peluang bagi Messi untuk pergi. Messi meninggalkan Barcelona di bulan Agustus 2021. Nah, ketika itu problem terbesar sehingga membuat Messi pergi adalah soal keuangan. Tapi ada sebuah informasi baru bahwa Vice President Barcelona, Rafa Yuste ini menyebut bahwa pihaknya sudah mengontak keluarga Messi untuk kembali mendatangkan bintang sepak bola Argentina itu ke Barcelona. Nah, kita tahu Messi ini punya bonding ya dengan Barcelona. Dia punya rumah di situ, ya pasti dia punya rumah di situ ya, sebagai orang yang kaya raya. Kemudian 3 anaknya lahir di Barcelona, dia juga dibesarkan oleh Barcelona. Jadi
kemungkinan atau spekulasi bahwa dia akan kembali ke Barcelona itu sangat terbuka. Bahkan bisa dikatakan sangat terbuka lebar ya. 35 gelar sudah dia sumbangkan untuk Barcelona sepanjang dia membela Blaugrana. Jadi wajar jika ada selentingan bahwa dia akan kembali ke rumahnya yang sebenarnya. Cuma apa yang bisa menjadi penghalang bagi Messi untuk kembali ke Barcelona? Jadi alasan penghalang dia untuk kembali ke Barcelona ini hampir sama dengan alasan yang membuat dia pergi dari Barcelona, yaitu alasan ekonomi klub. Jadi Barcelona ini untuk bisa comply dengan aturan FFP, dia harus bisa mengurangi gajinya sebesar 200 juta euro. Nah, itu angka yang cukup tinggi ya, sekitar 3 triliunan lebih. Jadi untuk neracanya, biar selama ini kan neracanya merah nih, biar aman dia harus mengurangi gaji dalam jumlah besar. Nah di sini kalau Messi masuk berarti juga akan ada tambahan gaji yang cukup besar. Nah kemungkinan yang berikutnya, kemungkinan yang ketiga, kemungkinan pertama tadi adalah memperpanjang kontrak dengan PSG tapi tipis, kemudian ke Barcelona juga tipis karena masalah ekonomi klub. Nah yang berikutnya, yang ketiga ini adalah tawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal dengan gaji yang tidak main-main. Jadi 400 juta euro per tahun itu adalah rekor gaji tertinggi pesepak bola dalam sejarah. Kalau dirupiahkan itu 6,5 triliun rupiah per tahun. Wow, bayangkan itu angka 6,5 triliun itu untuk satu pemain. Nah, apakah Messi tergoda dengan uang itu? Pertanyaannya di situ. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa kendala bagi Messi untuk mengambil tawaran dari Al Hilal ini adalah masalah spirit kompetitifnya ya, karena dia harus main di Arab Saudi yang kita tahu bukan magnet ya. Meskipun ada Cristiano Ronaldo ke Al Nassr ya dengan 200 juta euro, separuh dari gaji yang ditawarkan ke Messi. Tapi spirit kompetitifnya kan beda ya dengan Eropa. Sebuah liga di Asia, di Arab yang jelas sangat berbeda. Kalau misalnya Messi, sorotan ke dia itu akan sangat berbeda jika misalnya dia tampil di Eropa. Sementara Messi sendiri secara kemampuan masih bisa bersaing di klub-klub di Eropa. Jadi kendalanya di situ, spirit kompetitifnya itu. Nah, ada juga peluang keempat yaitu ke MLS, Major League Soccer di Amerika Serikat. Nah, jadi ada yang menawarkan skema seperti skema David Beckham, di mana nanti kalau Messi mau datang ke Amerika dia bisa bikin waralaba klub seperti yang dilakukan oleh Beckham dengan Inter Miami ya. Nah itu skema tersebut bisa ditawarkan ke Messi. Tapi sejauh ini dari 4 peluang itu memang belum ada satu peluang pun yang menonjol mana yang akan diambil oleh Messi. Kalau secara saya kutip dari Marca, secara pribadi Messi masih memilih di Eropa. Nah, apakah akan ada klub kejutan atau dia akan kembali ke Barcelona, tetap di Paris? Nah, ini akan menarik untuk kita tunggu jawabannya. Nah, saya pengen tanya ke Anda sekarang, kalau misalnya Anda mendapatkan tawaran 6,5 triliun per tahun seperti yang diterima oleh Messi, apa yang akan Anda lakukan? Silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.